Senjatanya Doktif hanya meminta keadilan dari aparat penegak hukum. Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik ya, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu, benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya malah. Yang pasti klien kami bukan mafia skincare, mafia skincare, titik. Dokter kecantikan bernama Samirah atau yang selama ini dikenal dengan sebutan dokter detektif atau Doktif baru saja dilaporkan oleh seseorang berinisial RG yang diduga kuat Reza Gladys terkait unggahannya di media sosial yang menyinggung Ratu Flexing. Dilaporkannya Doktif baru-baru ini menambah daftar panjang kasus yang harus dihadapinya. Mengingat sebelumnya Doktif juga sudah dilaporkan terkait dugaan pemerasan. Artinya kita akan buat laporan, ya. Soal nanti kemudian informasi lanjutan akan kami sampaikan. Di tengah banyaknya kasus hukum yang sedang dihadapinya, Doktif tidak menyerah untuk mencari keadilan. Ditemani kuasa hukumnya, sahabat Nikita Mirzani itu menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seteru lamanya Sheila Saukia atas dugaan penyebaran data pribadi. Perseteruan Doktif dengan Sheila belakangan ini memang memanas. Bermula dari review skincare overclaim yang dilakukan di media sosial pribadinya, akhirnya berbuntut panjang. Sheila dan suaminya bahkan pernah melabrak Doktif di rumah makan, hingga keduanya saling membuat laporan usai upaya mediasi gagal tercapai. Terkait dengan laporan kita tentang penyebaran data pribadi, gitu aja. Kalau ada terkait untuk seseorangnya perlu disebut? Perlu dong, kan udah tahu deh kayaknya. Udah tahu kan? Ya mungkin teman-teman udah tahu semua ini terkait dengan salah satu yang kita laporkan itu lapornya yaitu SS. Ada laporan, diduga ada laporan dari saudara SS ya, dugaannya ya, ada laporan dari saudara SS yang melaporkan bahwa Doktif menyebarkan data pribadi beliau, gitu. Padahal fakta yang sebenarnya beliaulah yang menyebarkan data pribadi Doktif, dan kalian semua pada tahu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya Doktif juga tidak ingin, tapi karena Doktif kok ada ya, gitu loh, beliau bisa melaporkan Doktif sementara dialah yang lebih dulu menyebarkan datanya Doktif di akun Instastory-nya beliau. Senjatanya Doktif hanya meminta keadilan dari aparat penegak hukum. Itu karena akan banyak laporan yang memang ditujukan untuk mereka-mereka ini. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya, semoga Makasih ya semuanya, makasih. keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya, seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka, ya. Kami karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka, seperti itu. Di tengah berbagai kasus yang sedang dihadapinya, Doktif juga dituding telah melakukan pemerasan $20 juta Singapura terhadap suami Reza Gladys atau Bah Mufid. Dugaan pemerasan itu muncul usai video rekaman CCTV yang memperlihatkan Doktif melakukan pertemuan dengan atau Bah Mufid di Serang, Banten beberapa waktu lalu. Terkait video rekaman tersebut, baik Reza Gladys maupun suaminya tidak tahu menahu siapa yang menyebarkan. Namun begitu, keduanya sudah menyerahkannya ke Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Sementara, Doktif membantah tudingan adanya pemerasan. Sebaliknya, ia merasa dijebak.
Untuk memperkuat pembelaannya, Doktif mengaku memiliki bukti yang siap dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Lepas siapa yang benar mengenai dugaan adanya pemerasan, yang jelas kabar tersebut sudah menjadi perbincangan di banyak kalangan. Lantas apa kata kedua belah pihak terkait permasalahan tersebut? Nggak usah nyuruh orang jelasin. Mereka memang menyogok nih, niatnya menyogok, mereka mau menjebak. Mereka ke rumahnya Doktif mau bawa titipan, tapi Doktif nggak mau. Bayangin seandainya itu terjadi, dia bawa titipan, tiba-tiba dia ngasih di rumahnya Doktif, dia foto, dia rekam, selesai Doktif yang nggak ngerti apa-apa. Sementara tidak ada bukti bahwa dia akan menyogok Doktif pada saat itu. Kalau sekarang dengan Doktif bilang, ya sudah kalau gitu, sini 20M ya kalau nggak salah ya, apa berapa dolar gitu lupa Doktif, ya kan? Nah terus itu ada dia bilang setuju dia. Nah sudah selesai, Doktif punya buktinya, selesai habis gitu. Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik ya, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya malah, saya tidak punya CCTV itu. Doktif nggak mau giringan-giringan opini ini kan luar biasa. Jadi lebih baik sekarang Doktif keep silent aja, biarkan penegak hukum yang bekerja dengan maksimal. Ya, ini luar biasa soalnya giringannya sekarang menyerangnya luar biasa. Jadi lebih baik Doktif calming down aja biar penyidik penegak hukum bekerja maksimal. Oke? Kalau terkait CCTV saya nggak tahu. Ya, CCTV kita nggak tahu, tapi pokok pembicaraan yang ada di situ itu benar adanya, dan jangan di framing lagi, jangan diplesetin lagi. Ya itu sudah cukup jelas mungkin ya. Walaupun kita nggak tahu itu dari mana CCTV-nya. Doktif berbicara ini di depan kalian semua. Ya Allah, jika apa yang Doktif katakan selama ini adalah sebuah kebohongan atau fitnah semata, ya Allah turunkanlah azab kepada Doktif. Jatuhkanlah laknat kepada Doktif. Jelasin Bang. Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang Doktif atau Dokter Samira itu pergi ya bersama Dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang ya, meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama Presiden, membawa nama-nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Itu sih harapan saya. Di samping melaporkan Doktif, pengusaha skincare Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid kemarin baru saja menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan akun suara netizen yang diduga kuat buzzer yang dibayar seteru Reza Gladys untuk menjatuhkannya dan mencemarkan nama baiknya. Hal itu diperkuat dengan pasal yang disangkakannya. Ribut-ribut skincare yang belakangan ini tengah memanas juga merambah ke media sosial. Tidak sedikit akun-akun anonim yang ikut nimbrung menyerang salah satu pihak yang berseteru secara membabi buta. Salah satu yang menjadi korban keganasan serangan di media sosial ialah Reza Gladys yang akhirnya membuat laporan. Untuk inisial RG datang ke Polres Metro Jakarta Selatan sekira semalam ya jam 1, kemudian melaporkan satu akun, yaitu yang dilaporkan oleh inisial RG. Pemilik akun IG atas nama Suara Netizen. Ya, kenapa dilaporkan? Karena RG merasa dirugikan dengan menyebut bahwa dokter mafia skincare Indonesia dengan memosting foto RG. Itu yang dilaporkan oleh saudara RG. Berapa alat bukti yang diserahkan? Alat bukti satu lembar kertas yang berisikan sebutan dokter mafia skincare Indonesia. Netizen iya buzzer ya tuh ya, buzzer lah seperti itu ya. Yang pasti klien kami bukan mafia skincare, titik.
Reza Gladys dan suaminya kini dibuat sibuk usai artis Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Bagaimana tidak, mengingat setelahnya banyak netizen yang menyerang Reza Gladys dan suaminya lantaran diduga ikut terlibat penyuapan terhadap Nikita Mirzani. Seperti diketahui, belakangan ini kasus review skincare sedang menjadi sorotan luas. Usai Nikita Mirzani ditahan atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Selain Nikita, Reza Gladys juga melaporkan asisten Nikita dan kedua rekannya, yakni Dr. Oki dan Doktif, yang saat ini masih bebas melenggang alias belum dilakukan penahanan. Lantas seperti apa reaksi Reza Gladys dan suaminya atas berbagai serangan yang diterimanya? Dan seperti apa pula kasus dugaan pemerasan senilai 4 miliar yang kini mendapat banyak sorotan? Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan. Masa yang disuap doang, yang ditangkap, woi, yang penyuap juga dong, yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap, ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh, masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Aku mau sampaikan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Terus dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya kita pengennya, sebenarnya kita nggak mau ini semua terjadi. Dan kita tidak suka keributan sama sekali, dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan. Tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya begitu. Ini bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan gitu. Ya kita butuh keadilan dan kebenaran itu. Boleh ya, aku menyarankan ke teman-teman semua, yuk kita mulai menggunakan sosial media dengan bijak terkait berita yang viral sekarang. Stoplah kalian menggiring-giring opini, memframing baik bagi pembela ataupun pembenci. Kita percayakan kepada penegak hukum ya. Kalau aku itu memposting bagaimana cara aku menemani Niki itu hanya sebagai pengingat kita semua, jika memang kalian ingin keadilan dan kebenaran, berjuanglah di jalan yang adil dan benar gitu ya. Jangan memprovokasi untuk seolah-olah ada keberpihakan atau ada ketidakadilan di sini. Kalau orang yang diperas kan tidak bisa dikenain pidana gitu. Jadi ini bukan kasus suap menyuap. Kalau kasus suap menyuap itu antara swasta dengan pejabat negara, itu suap menyuap gitu. Antara swasta dengan swasta itu tidak termasuk dalam konteks suap menyuap. Jadi nggak ada pidana terhadap swasta menyerahkan uang kepada swasta, itu adalah suap menyuap. Tapi dalam konteks pemerasan terpenuhilah unsurnya, karena diperas kan dia menyerahkan uang. Jadi yang menyerahkan uang nggak bisa kena pidana, dia termasuk korban. Kadang kasus bisa punya anak, bisa punya pinak, namanya kasus beranak pinak. Mungkin ada perkara-perkara lain lagi yang kemudian muncul dari keterangan-keterangan baru di perkara yang ini kan. Kemudian si dokter ini juga kemudian dia bilang ini kayaknya ada perkara pidana juga. Konsultasi sama pengacaranya, oh iya pidana, dilaporkan lah. Cuman kita belum tahu laporan ke dokter O ini apa. Ya ini sebenarnya bukan kisru, ini ada kasus pemerasan ya. Karena kalau kita lihat dari ceritanya itu ada upaya-upaya dari Nikita maupun dari ajudannya untuk melakukan upaya penggalangan yang biasa disebut memeras.
Memeras ini ada dua, memeras halus atau memeras kasar. Memeras kasar dengan kekerasan, memeras halus tuh dengan pakai ilmu kejiwaan gitu, bisa gendam segala macam kan. Nah itu, yang kelihatan sekarang ini ajudannya Nikita Mirzani ini memeras secara halus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.